Pembangunan Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, kemampuan sumber daya alam kita terus menurun akibat beragam tekanan seperti urbanisasi, limbah, pencemaran udara, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan dan daya dukung sumber daya alam serta mutu lingkungan hidup. Saat ini, kita melihat Indonesia berada di jalur pembangunan yang sulit untuk dipertahankan. Eksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus, penerapan pembangunan yang tinggi karbon, penggunaan energi dan sistem transportasi yang berbahan fosil dan tidak ramah lingkungan, serta model pembangunan yang eksploitatif dan ekstraktif telah menyebabkan deplesi sumber kekayaan alam serta bencana ekologis dan hidrometeorologi yang semakin sering terjadi. Berangkat dari kondisi di atas, Partai Kebangkitan Bangsa dengan didukung pemerhati lingkungan, INVIT, Prakarsa, Radesa Institute, Open Parliament Indonesia mengadakan webinar Talk Green Economy dengan tema mendorong kebijakan pembangunan rendah karbon untuk anggota DPRD dan stakeholders yang dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 30 April 2021. Kegiatan ini menghadirkan Wakil Ketua DPR RI bidang kesejahteraan rakyat, sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai keynote speaker, serta Dr. Castorius Sinaga selaku perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Dr. Joko Triharyanto selaku perwakilan dari Kementerian Keuangan, Dr. Mahawan Karuniasa sebagai akademisi Universitas Indonesia, dan Saudara Binari Buhori selaku peneliti dari Prakarsa. Acara webinar ini juga akan dipandu oleh Direktur Radesa Institute, Billy Aris. Dalam sambutannya, Gus Ami menyampaikan bahwa pendekatan pembangunan yang ditempuh selama ini dapat kita nilai tidak berkelanjutan dan berpotensi membatasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan dan memberantas kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipertahankan apabila kita mengabaikan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Saat ini, kita perlu berkomitmen bersama untuk upaya masif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan guna menurunkan kemiskinan dan tentu saja tantangan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang belum selesai dan tindak lanjut dari pasca pandemi. Salah satu yang terus harus kita persiapkan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta kemampuan kita menurunkan emisi karbon dilaksanakan secara bersamaan. Hari ini kita juga menyaksikan pandemi COVID telah menyebabkan 2,7 juta penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan dan kerawanan ekonomi. Penggunaan renewable teknologi akan menciptakan peluang ribuan pekerjaan baru, bahkan mengutip hasil kajian Bappenas, pengembangan energi baru akan menciptakan 103.000 pekerjaan setiap tahunnya. Mewakili Kementerian Dalam Negeri, Dr. Castorius Sinaga selaku staf khusus Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pemerintah memiliki beberapa instrumen untuk implementasi pembangunan rendah karbon. Peraturan Presiden nomor 18 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Karena kita tahu bahwa yang disebut dengan pembangunan berorientasi pada sustainable development, climate change, dan juga rendah karbon itu diadopsi ataupun diakomodir di dalam RPJM secara nasional yang nanti diturunkan ke dalam RPJM daerah. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam pembangunan rendah karbon dilakukan melalui pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur RPJP, RPJM, RPJD, pajak daerah, retribusi daerah,
APBD, dan rencana tata ruang. Sebelum disahkan oleh kepala daerah, akan terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten ataupun Kota sebagaimana termaktub dalam Pasal 245 UU 23 tahun 2014. Peran Kementerian Dalam Negeri dalam pembangunan rendah karbon dilakukan melalui pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur RPJP, RPJM, RPJD, pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan rencana tata ruang. Sebelum disahkan oleh kepala daerah, terlebih dahulu akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda Provinsi dan oleh Gubernur terhadap Raperda Kabupaten ataupun Kota sebagaimana termaktub dalam Pasal 245 UU 23 tahun 2014. Sementara itu, Direktur Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Dr. Joko Tri, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi dilakukan sebagaimana biasa. Transformasi pembangunan Indonesia di masa depan adalah pembangunan yang berlandaskan rendah karbon. Dari sisi politiknya, RPJMN sudah menempatkan. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sinaga. Nah, kami dari sisi anggaran, karena ketika bicara politik anggaran ini kan sebenarnya resultante dari apa yang ditetapkan secara politik. Nah, ketika politiknya sudah bergerak, isu Bonds Back Better, kemudian Green Recovery, makanya kemudian fiskal juga memberikan respon. Senafas dengan itu, peneliti dari Lembaga Prakarsa Bini Bukhori menyampaikan bahwa sangat bergembira dengan kemajuan-kemajuan ini. Tantangannya selalu dengan kebijakan adalah sebetulnya koordinasi dan koherensi dari berbagai kebijakan dan juga bagaimana membuat kebijakan itu efektif, concise, dan kemudian operasional. Mengakhiri pembahasan, akademisi dari Universitas Indonesia Dr. Mahawan Karuniasa menyampaikan bahwa pembangunan rendah karbon memiliki profitabilitas politik yang besar bagi sebuah partai politik. Ini menunjukkan bahwa di tingkat dunia pun ini persoalan perubahan iklim telah menjadi isu politik yang luar biasa. Dari pertemuan tersebut sangat nampak sekali bahwa yang gagal menyampaikan dengan baik mengenai komitmen menghadapi perubahan iklim, maka terlihat sekali bahwa itu menjadi kerugian politik internasional, gitu ya. Jadi ini menjadi satu pesan. Pertama itu, yang kedua ini juga disampaikan bahwa muncul juga di dalam diskusi tersebut bahwa menghadapi perubahan iklim bukan biaya, tetapi itu adalah manfaat ekonomi. Acara ini diikuti oleh 10 peserta yang berasal dari anggota DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, para peneliti pegiat lingkungan, dan politisi di daerah dari seluruh Indonesia.